me, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Touching anybody, ocean, it's a favorite potion. Come on baby, let me tell you one kind night. Our days will never end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetri Rusdiana. Di sini saya akan menjelaskan poin A tentang pengertian aktiva tetap sumber daya alam. Sumber daya alam adalah tergolong ke dalam aktiva tetap. Aktiva sumber daya alam adalah aktiva yang memiliki karakteristik yang pertama harus digunakan melalui penambangan, yang kedua tidak dapat diganti kecuali kayu, yang ketiga penggantian sumber daya alam di sini adalah berlangsung secara ilmiah. Contoh sumber daya alam yaitu biji besi, kayu, minyak, batu bara, dan gas alam. Contoh dari aktiva sumber daya alam yang termasuk ke dalam masa tetap adalah dari hasil tambang, sedangkan yang tergolong ke dalam persediaan merupakan batu bara. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Agustin, saya sebagai materi kedua. Saya di sini akan menjelaskan poin B, yaitu manfaat akuntansi aktiva sumber daya alam. Di mana yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Contohnya seperti hewan yang bisa dikonsumsi seperti ayam, sapi, tumbuhan seperti padi, jagung, dan ubi, rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan juga kemiri. Poin kedua yaitu sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat, untuk mengembangkan teknologi. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, sebagai penyuplin oksigen. Yang ketujuh, sumber mata pencaharian dan pendapatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Aprianti. Saya akan menjelaskan poin C, yaitu tentang sifat. Sifat aktiva tetap ada 3. Yang pertama, tujuan pembeliannya adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan operational purpose. Kemudian yang kedua, masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, jumlah cukup material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriatul Mahbuba akan menjelaskan jenis-jenis akuntansi aktiva sumber daya alam. Sumber daya alam termasuk pada aktiva tetap. Aktiva tetap dibagi menjadi 2, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap berwujud terdiri dari 5, yaitu yang pertama gedung dan bangunan, yang kedua tanah, yang ketiga peralatan, yang keempat kendaraan, dan yang kelima mesin. Sedangkan aktiva tetap tak berwujud dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama yaitu lisensi, yang kedua yaitu hak cipta, yang ketiga merek dagang, yang keempat sistem keamanan, dan yang terakhir yaitu franchise. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Abdurrahman dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu karakteristik. Sumber daya alam digolongkan ke dalam aktiva tetap. Aktiva sumber daya alam adalah aktiva yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama itu habis digunakan melalui penambangan. Terus yang kedua itu tidak dapat diganti kecuali kayu. Terus yang ketiga itu penggantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfitu Jannah. Di sini saya akan membahas poin F, pencatatan dan penilaian aktiva sumber daya alam. Pencatatan dan penilaian sumber daya alam yaitu prinsip harga pokok dan prinsip mempertemukan. Harga pokok sumber alam terdiri atas 3 elemen, yaitu pertama harga beli, kedua biaya eksplorasi, ketiga biaya pengembangan non fisik. Sedangkan depresi yaitu penguasaan sumber daya yang ada. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menghitung nilai depresi, yaitu pertama harga perolehan aktiva, kedua taksiran nilai sisa apabila alam sudah selesai dieksploitasi, ketiga
taksiran hasil yang secara ekonomis dapat diopletasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Alfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh akuntansi sumber daya alam. Contoh akuntansi sumber daya alam mencakup biji besi, minyak, batu bara, dan kayu. Sumber daya alam seperti tambang digolongkan dalam aset tetap, bukan sebagai persediaan, karena yang diperdagangkan dalam lahan tambang adalah kandungan yang ada di dalam tanah itu sendiri, dan bukan tanahnya yang mengandung hasil tambang, di mana tanah yang mengandung hasil tambang inilah yang dinilai dan nantinya akan didepleksikan. Tanah yang mengandung tambang diakui sebagai aset tetap, sementara hasil tambang itu sendiri seperti batu bara barulah bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Persediaan adalah sumber daya alam, bisa disebut cadangan apabila sudah diketahui baik dari segi jumlah atau besarnya deposit yang sudah terukur dalam satu satuan seperti ton dan telah diketahui manfaatnya. Cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan poin H tentang cara menghitung pada akuntansi aktivitas sumber daya alam. Di sini mencontohkan pada PT Payung Buana adalah sebuah perusahaan penambangan pasir yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Pada awal tahun 2013, perusahaan itu membeli sebidang tanah yang akan dijadikan lokasi penambangan pasir seharga 200 juta rupiah. Tanah seluas 50.000 meter tersebut diperkirakan mengandung pasir sebanyak 100.000 meter kubik pasir. Diperkirakan setelah seluruh pasir berhasil digali, tanah sisa pertambangan tersebut akan dijual seharga 50 juta rupiah. Selama tahun 2013, perusahaan berhasil menggali pasir dari tanah pertambangan tersebut sebanyak 20.000 meter kubik. Bagaimanakah jurnal yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dan pemanfaatan tanah pertambangan, serta berapakah beban deflasi dari tanah pertambangan tersebut? Jadi jawabannya adalah pada awal tahun 2013, saat perusahaan membayar transaksi pembelian tanah pertambangan secara tunai, jurnal yang perlu dibuat adalah tanah pertambangan sebesar 200 juta rupiah di sisi debit dan kas sebesar 200 juta rupiah di sisi kredit. Pada awal tahun itu juga perusahaan dapat menghitung beban deflasi untuk tanah pertambangan tersebut sebesar diketahui harga perolehan sebesar 200 juta rupiah, nilai sisa sebesar 50 juta rupiah, dan estimasi jumlah unit sebesar 100.000 meter kubik. Jadi deflasinya sama dengan 200 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dibagi 100.000 sama dengan 1.500 per meter kubik. Jika pada tahun 2013 PT Payung Buana berhasil menggali pasir sebanyak 20.000 meter kubik, maka beban deflasi perusahaan untuk tahun 2013 adalah 1.500 dikalikan 20.000 meter kubik sama dengan 30 juta rupiah. Jadi jurnal untuk pencatatan deflasi perusahaannya adalah beban deflasi sebesar 30 juta rupiah di sisi debit, akumulasi deflasi sebesar 30 juta rupiah di sisi kredit. Jadi penyajian dalam neracanya, tanah pengembangan sebesar 200 juta rupiah dikurangi akumulasi deflasi sebesar 30 juta rupiah sama dengan 170 juta rupiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Stars in the sky, one time for the first time.